Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risma Nur Hasanah, NIM 12204193028 dari jurusan Tadris Matematika kelas 4B IAIN Tulungagung. Di sini saya akan mereview media Matbar atau Mathematics Aljabar yang merupakan salah satu media pembelajaran interaktif berbasis Android yang saya kembangkan sendiri. Aplikasi Matbar ini dapat membantu teman-teman untuk memahami materi bentuk aljabar dan operasi hitung bentuk aljabar. Langsung saja kita masuk ke aplikasinya. Pada halaman intro terdapat ucapan selamat datang, logo institut dan juga nama pengembang. Kemudian pada halaman pembuka terdapat logo media dan juga tombol play now. Kita klik tombol play sehingga masuk ke halaman home. Pada halaman home terdapat tombol profil, tombol petunjuk, tombol tentang, tombol kompetensi, tombol materi, tombol kuis, dan juga tombol volume dan tombol hening di pojok kanan atas, serta tombol home di pojok kiri atas. Tombol home berfungsi untuk kembali ke halaman utama, sedangkan tombol hening untuk mematikan background musik pada media ini. Tombol volume untuk menghidupkan kembali background musik dari media Matbar ini. Kita klik yang tombol profil. Halaman profil berisi tentang nama, tempat tanggal lahir, NIM, jurusan, alamat, dan juga email dari pengembang. Di pojok kiri bawah terdapat tombol back untuk kembali ke halaman home. Kemudian kita klik tombol petunjuk. Halaman petunjuk ini berisi tentang petunjuk penggunaan tombol-tombol yang ada pada media Matbar ini. Kemudian kita klik back untuk kembali ke home dan ada tombol tentang. Tombol tentang ini berisi tentang nama aplikasi, yaitu Matbar atau Mathematics Aljabar, dan juga software yang digunakan untuk membuat media ini, yaitu menggunakan Smart Apps Creator. Selanjutnya kita masuk ke kompetensi. Pada halaman kompetensi ini berisi tentang kompetensi dasar dan juga tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik. Kompetensi dasar 3.5 yaitu menjelaskan dan melakukan operasi pada bentuk aljabar. 4.5 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar dan operasi pada bentuk aljabar. Sedangkan tujuan pembelajarannya yang pertama dapat menjelaskan pengertian variabel, konstanta, suku sejenis dan suku tak sejenis. 2. Dapat melakukan operasi hitung pada bentuk aljabar. Dan yang ketiga dapat menyelesaikan masalah terkait bentuk aljabar. Kemudian kita masuk ke halaman materi. Pada daftar materi tersedia 3 pilihan materi, yaitu yang pertama istilah-istilah pada bentuk aljabar, yang kedua operasi hitung bentuk aljabar, dan yang ketiga penerapan bentuk aljabar. Kita masuk ke istilah-istilah pada bentuk aljabar dulu. Istilah aljabar yang pertama berisi tentang pengertian variabel, pengertian konstanta, dan juga pengertian koefisien. Kita klik tombol next untuk lanjut ke materi berikutnya, yaitu berisi tentang pengertian suku sejenis dan suku tak sejenis. Suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat yang sama dari masing-masing variabel, sedangkan suku tak sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat yang tidak sama dari masing-masing variabel. Kita klik next. Di sini berisi tentang suku-suku pada aljabar, yaitu suku 1, suku 2, dan juga suku 3. Di setiap materi disertai dengan contoh. Hal ini guna memudahkan teman-teman untuk memahami dari materi bentuk aljabar ini. Kemudian di sini terdapat tombol video. Coba kita klik sehingga akan masuk ke halaman video. Sebelum nge-play videonya, kita harus mematikan dulu background musik dari media ini. Lalu kita klik play video. Di video kali ini, kita akan belajar pengenalan bentuk aljabar.
Bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang penyajiannya memuat suatu huruf atau simbol lain yang mewakili bilangan yang belum diketahui nilai atau besarnya. Kita lanjut ke materi yang kedua. Di pojok kiri atas, di samping tombol home terdapat tombol materi. Ini kita klik sehingga akan masuk ke halaman daftar materi. Untuk materi yang kedua yaitu operasi hitung bentuk aljabar. Yang pertama adalah penjumlahan aljabar. Operasi penjumlahan pada bentuk aljabar hanya dapat dilakukan pada suku-suku yang sejenis. Kemudian ada pengurangan aljabar. Ada perkalian bentuk aljabar yang meliputi perkalian antara konstanta dengan bentuk aljabar seperti ini. Kemudian perkalian antara bentuk aljabar suku 2 dengan suku 2 seperti ini. Dan perkalian antara bentuk aljabar suku 2 dengan suku 3. Selanjutnya adalah contoh dari perkalian bentuk aljabar. Kemudian ada pembagian bentuk aljabar, di mana hasil bagi dua bentuk aljabar dapat diperoleh dengan menentukan terlebih dahulu faktor sekutu pada masing-masing bentuk aljabar. Selanjutnya adalah perpangkatan aljabar. Operasi perpangkatan ini diartikan sebagai perkalian berulang dengan bilangan yang sama. Bentuk umumnya adalah seperti ini. Contohnya 3A pangkat 2 yang diartikan sebagai 3A dikali 3A. 3 dikali 3 sama dengan 9, A dikali A sama dengan A kuadrat. Jadi hasilnya adalah 9A kuadrat. Kita klik tombol next. Pada perpangkatan bentuk aljabar suku 2, koefisien tiap suku dapat ditentukan dengan menggunakan segitiga Pascal. Penggunaan segitiga Pascal ini dapat mengefisiensi waktu untuk mencari penyelesaian dari hasil perpangkatan bentuk aljabar suku 2. Kemudian kita klik tombol materi. Kita lanjut ke materi yang ketiga yaitu penerapan bentuk aljabar. Penerapan bentuk aljabar ini adalah materi aljabar yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya untuk menentukan usia seseorang atau menentukan sebuah bilangan. Di sini terdapat dua contoh soal. Di pojok kanan bawah terdapat tombol penyelesaian. Coba kita klik sehingga masuk ke penyelesaian yang soal yang pertama. Kemudian tombol next. Kita lanjut ke penyelesaian yang nomor 2. Kemudian kita lanjut ke kuis. Pada halaman daftar kuis terdapat 4 tombol, yaitu tombol kuis 1, tombol kuis 2, tombol kuis 3, dan juga petunjuk. Yang pertama kita coba klik tombol petunjuk. Halaman petunjuk berisi tentang petunjuk pengerjaan kuis, yaitu yang pertama, pastikan teman-teman sudah benar-benar memahami materi yang disediakan. Yang kedua, membaca pertanyaan kuis dengan baik dan teliti. Dan yang ketiga, mengerjakan pertanyaan pada kuis sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kemudian tombol back berfungsi untuk kembali ke halaman daftar kuis. Kita coba untuk mengerjakan kuis yang pertama. Di sini, di setiap kuis terdiri dari 4 soal. Jadi apabila teman-teman mengerjakan dengan benar, akan mendapatkan skor 25 poin. Apabila teman-teman mengerjakannya salah, maka secara otomatis kuis akan berpindah ke soal yang berikutnya. Misal nomor 1, koefisien dari X pada bentuk aljabar 2X kuadrat min 24X ditambah 7 adalah, jawabannya coba kita pilih yang do. Benar, sehingga kita mendapatkan poin 25. Selanjutnya, misal kita jawab C dan jawabannya benar sehingga akan bertambah menjadi 50 poin. Kita klik tombol next. Jadi kita jawab do. Salah, sehingga secara otomatis akan berpindah ke soal nomor 4. Nomor 4 kita coba jawab nomor C. Salah. Sehingga total skor yang kita peroleh adalah 50. Di sini terdapat tombol restart.
yang berfungsi untuk mereset skor yang telah kita peroleh dan kembali ke soal pertama pada kuis 1. Coba kita klik tombol resetnya sehingga skor yang kita peroleh menjadi 0 dan kita akan kembali ke soal pertama pada kuis 1. Jadi teman-teman harus mengerjakannya dengan teliti ya. Lalu di pojok kiri atas di sebelah tombol home terdapat tombol kuis. Apabila kita klik, kita akan kembali ke halaman daftar kuis. Kita coba klik kuis yang kedua. Di sini masih sama soalnya, yaitu hasil dari perkalian dengan penjumlahan bentuk aljabar. Misal kita jawab do, kita jawab c, kita jawab do lagi. Terus soal nomor 4. Ini adalah salah satu contoh penerapan bentuk aljabar di mana digunakan untuk mencari umur seseorang. Jadi teman-teman harus memisalkan terlebih dahulu persoalan ini ke dalam bentuk aljabar. Misal kita pilih jawabannya yang do dan ternyata salah. Sehingga total skor yang kita peroleh adalah 25. Lalu kita klik restart untuk menghapus skor yang sudah kita peroleh dan kita bisa mengerjakan ulang. Kita lanjut ke kuis yang ketiga. Kuis yang ketiga ini berisi tentang perkalian bentuk aljabar. Soal pada kuis 3 sedikit lebih sulit dibanding kuis yang pertama dan kuis yang kedua. Pilihan soal yang pertama, kita coba pilih yang do. Soal yang kedua adalah pembagian bentuk aljabar. Ini coba kita pilih yang do. Nah, untuk soal yang ketiga adalah perpangkatan bentuk aljabar, di mana teman-teman bisa menggunakan aturan segitiga Pascal untuk mencari koefisien dari penjabaran pangkat 2A plus 2 pangkat 4 tersebut. Misal kita pilih yang C. Nomor 4 yaitu soal penerapan bentuk aljabar. Kalian harus memisalkannya terlebih dahulu guna memudahkan mencari penyelesaiannya. Misal kita jawab yang B. Lalu kita klik restart dan kita kembali ke home. Sekian review dari saya. Semoga bermanfaat dan dapat membantu teman-teman untuk memahami materi aljabar. Untuk link download media Mathematics Aljabar ini akan saya cantumkan pada kolom deskripsi ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.